Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahu. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita bahas tentang sholat menggunakan baju atau busana yang terkena najis. Apakah boleh? Para jamaah, ini biasa terjadi, ya, terutama kalau pas sedang dalam perjalanan. Kemudian kita ke toilet, itu agak sulit untuk menghindari. Mungkin kita sudah berusaha dengan rupa, tapi ya kena saja. Bagaimana jika itu terjadi? Apakah sholatnya tidak sah? Para jamaah, berpakaian yang suci itu termasuk syarat sahnya sholat. Sehingga dalam keadaan normal kita sudah tahu bahwa baju kita itu najis, maka tidak boleh dipakai untuk sholat. Berikut ini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keharusan untuk menggunakan pakaian yang suci. Pertama, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, "Idza jaa ahadukum al-masjida," apabila seseorang di antara kalian mendatangi masjid untuk sholat maksudnya, "falyuqallib na'laihi," maka baliklah kedua sandalnya, sepatunya atau apa itu. Fa in ra'a fihi ma'adzan, apabila melihat di keduanya itu ada kotoran, ada najis, fal yumit, maka bersihkanlah. Wal yusalli fihi ma, setelah itu baru sholat bisa menggunakannya. Hadis riwayat Ad-Darimi dan Al-Hakim. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani dan dikutip oleh beliau dalam kitabnya As-Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi hadis yang lain yang hampir sama. Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Inna Jibril," sesungguhnya Jibril sallallahu alaihi wasallam, "atani, telah mendatangi aku," kata Nabi. Fa'akhbaroni, Jibril memberitahu kepadaku, anna fihima, bahwasanya pada dua sandal, qadharan, ada kotoran, itu najis. Wa qala, kemudian beliau berkata, "Idza jaa ahadukum," apabila datang salah seorang di antara dalam masjid, fal yanzur, maka perhatikan yang dipakai tadi, terutama sandal tadi. Fa in ra'a fi na'laihi, apabila melihat di dalam kedua
sandal suatu itu qadharun, ada kotoran, azan najis tadi itu, fal yamsahhu, maka basuhlah, maka bersihkanlah, wal yusalli fihima, lalu bisa sholat pakai keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud, kata Albani hadis juga sahih. Nah, dua hadis ini menunjukkan bahwa sholat harus bebas dari najis. Jadi dua hadis tadi menegaskan setiap hendak melakukan sholat harus menggunakan pakaian yang suci, bersih dari najis. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana kalau hendak sholat ternyata pakaiannya kotor, kena najis, dan saat itu tidak tersedia pakaian pengganti yang suci, sementara waktu sholat hampir habis. Bagaimana kalau itu yang saya katakan bahwa dalam suasana kita bepergian ini sering terjadi, termasuk mungkin ketika di pesawat, apalagi untuk perjalanan yang sampai 10 jam ketika kita dari Indonesia ke Arab itu, mau ganti kangelan gitu. Ya. Kemudian kita datang ke toilet, kadang-kadang juga sulit untuk mengelola, walaupun mungkin bisa ya, tapi tidak mudah. Para jamaah dalam keadaan yang tidak memungkinkan lagi berganti pakaian yang suci, sudah dibahas oleh ulama lebih dari 1000 tahun. Kita baru sekarang bahasnya. Sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu ulama sudah membahasnya. Mari kita ngaji bersama ulama dulu itu gimana. Pertama berpendapat bahwa kalau itu terjadi, maka harus tetap sholat dengan menggunakan pakaian seadanya, walaupun pakaian itu terkena najis. Pendapat ini dipegang oleh ulama Malikiyah, mazhab Maliki, dan Hanabilah, mazhab Hambali. Di antara dua mazhab ini ada sedikit perbedaan. Dalam pandangan Malikiyah, mazhab Maliki, jika nanti sudah menemukan pakaian pengganti yang suci, harus sholat lagi. Repot ya. Tapi itulah pendapat ulama waktu itu. Jadi artinya waktu sholat yang tersedia jangan sampai habis ya. Kita masih belum sholat jangan sampai, tapi tetaplah sholat walaupun menggunakan pakaian najis, kata ulama mazhab Maliki. Sedangkan dalam pandangan mazhab Hambali mengatakan bahwa dalam keadaan terpaksa tidak tersedia pakaian kecuali yang sudah terkena najis itu, maka harus sholat dengan pakaian yang terkena najis itu, dan tidak boleh sholat dalam keadaan telanjang. Nanti ada yang mengharuskan telanjang. Ya, sekarang kita baru ke mazhab Hambali. Tidak boleh sholat pakai dengan telanjang itu. Jadi lebih baik pakai yang najis itu. Wah gitu cerita. Dan secara mutlak ya harus mengulanginya. Nah ini mirip pendapat Maliki tadi itu, harus mengulangi. Hanya penekanan di Hambali adalah tidak boleh telanjang gitu. Nah ini beberapa perwakilan dari ulama mazhab itu. Ibnu Qudamah Al-Muqaddasi Al-Maqdisi mengatakan, wa man lam yajid, dan orang yang tidak menemukan
tidak mendapatkan illa thawban najisan, kecuali pakaian yang najis, sholat, maka orang itu sholat fihi dengan pakaian najis itu. Wa ada alal mansus, dan orang itu harus mengulangi lagi sholatnya. Ini agak berat ini. Wa taharraju alla yu'ida bina'an ala man shalla fi mawdi'in najisin la yumkinu al-khuruj minhu. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan tidak harus mengulangi lagi. Ya. Fa innahu qala la i'ada alaihi. Jadi ada yang berpendapat tidak perlu mengulangi lagi. Dalam satu mazhab itu bisa berbeda-beda, apalagi beda mazhab. Ya, sekali lagi, barang siapa yang tidak menemukan kecuali pakaian yang najis, maka ia sholat dengan pakaian itu dan mengulang sholatnya menurut pendapat yang tertulis. Namun ada pendapat yang menyatakan bahwa ia tidak perlu mengulang sholat berdasarkan pendapat bahwa orang yang sholat di tempat najis yang ia tidak bisa keluar darinya, maka dikatakan tidak ada kewajiban mengulang sholat atasnya. Jadi di satu pendapat, di satu mazhab Hambali ada dua pandangan, tetap menggunakan pakaian yang najis itu, tapi nanti kalau sudah dapat yang suci mengulang. Tapi masalahnya bagaimana kalau sudah habis waktunya? Di situ mungkin ini dalam satu waktu barangkali ya, nggak diterangkan di sini. Itu pendapat pertama dari kalangan mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Intinya harus tetap sholat walaupun pakai pakaian yang najis itu, tapi nanti mengulangi. Nah gitu. Nah yang mengatakan mengulangi ini sebagian mazhab Hambali tidak usah. Memang kondisinya seperti itu. Gitu. Nah sekarang pendapat yang kedua, tidak boleh sholat dengan menggunakan pakaian yang tidak najis. Tidak boleh, pokoknya nggak boleh. Kalau tadi kan malah harus. Kebalikannya pendapatnya. Kalau ia mau sholat dan tidak ada pakaian yang suci, ia sholat dalam keadaan telanjang. Saking pentingnya bebas dari najis itu ya, sampai orang ini pokoknya sholat toh, nggak usah pakaian, nggak apa-apa. Dan bila sudah sholat maka tidak perlu mengulangi ya. Ini bedanya dengan tadi kan mengulangi, ini tidak mengulangi. Ini pendapat Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah pada umumnya. Ya Allah. Ya masalahnya iya pas oleh gansing gelap. Ya tapi tetap kita harus menghormati ulama yang berpendapat begini, sudah mikir sampai mungkin kelenger bahasa kita itu. Sungguh-sungguh sudah ya ijtihadnya. Jadi ulama yang kedua ini menggambarkan betapa pakaian suci itu harus betul-betul diwujudkan. Tidak boleh kita sembarang sholat dengan sembarang pakaian, tidak boleh. Harus yang suci. Nah, gitu. Kalau yang kelompok pertama tadi, pokoknya harus menutup aurat. Yang pokok itu, yang pertama tadi, yang pokok menutup aurat. Nomor satu menutup aurat. Adapun jika terpaksa tidak apa-apa pakai najis, yang penting menutup aurat, itu bedanya. Nah, apa kata Imam Syafi'i dalam kitabnya? Tadi kan ini katanya, walau asobat thawbahu najasatun. Jadi kalau sekiranya pakainya terkena najis,
Walam yajid ma'an li husli, tidak ditemukan air untuk membersihkan, untuk mencucinya. Sholat uryanan, maka orang itu sholat dengan dalam keadaan telanjang. Imam Syafi'i. Walayung itu, dan tidak perlu mengulang. Enaknya di situ, tidak bisa mengulang, bebas. Walam yakun lahu ayusollah fi thawbin najisin, jadi dia tidak boleh sholat pakai najis, tidak boleh. Bihalin, dalam keadaan bagaimanapun. Walahu ayusolya fil i'was minathobi at-thair uryanan, jadi dia sedapat mungkin tetap menggunakan pakaian yang suci, dan jika tidak ya tetap harus sholat walaupun dalam keadaan telanjang. Nah, ini Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um itu kitab induk lah kalau bahasa kita, dan ini kitab terbesar milik beliau oleh Imam Syafi'i. Tebal, ada 5 jilid. Jadi berkebalikan dengan pendapat yang pertama tadi. Pendapat pertama dari kalangan Malikiyah dan Hambaliyah mengatakan dia harus sholat dengan pakaian yang najis itu, jangan sampai tidak sholat. Nah gitu. Kemudian yang kembali menambahi jangan sampai sholat dengan telanjang, kan gitu. Tapi harus mengulangi. Nah, itu repotnya yang pendapat pertama itu. Tapi pendapat pertama tadi tidak satu suara ulamanya. Ada yang mengatakan harus mengulangi, ada yang mengatakan tidak perlu. Tadi Hambaliyah. Yang kedua ini pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Tegas, pokoknya harus pakai yang suci. Kalau tidak, sholat dengan telanjang. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Ada pendapat yang ketiga. Kan baru mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i. Masih ada lagi satu mazhab, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu para jamaah dikenal paling tanda petik realistis. Jadi yang sangat masuk akal itu kebanyakan mazhab Hanafi ini. Dalam dunia muamalah terutama dunia muamalah. Dalam berdagang misalnya, itu sekarang kita ini ngaku tidak ngaku umumnya bermadzhab Hanafi. Tidak usah ngaku nggak apa-apa, tapi itu bermadzhab Hanafi. Apa itu? Ketika kita jual beli, ya datang ke mart itu, kan nggak ngomong apa-apa. Berapa harganya? 10. Ini uangnya. Ya sudah, itu madzhab Hanafi. Madzhab Syafi'i nggak boleh. Harus begini. Aku jual, ya aku beli, begitu. Harus ada apa namanya? Ijab qabul. Itu mazhab Syafi'i. Jadi kita itu mazhab Hanafi dalam praktik jual beli atau banyak hal yang lain sehari-hari. Nah sekarang bagaimana mazhab Hanafi mengenai pakaian najis untuk sholat ini? Ketika berpendapat bila tidak mendapatkan pakaian kecuali yang najis itu, sementara waktu sholat akan habis dan tidak ada kesempatan untuk mencucinya, maka boleh sholat dengan pakaian yang najis itu. Ini adalah pendapat ulama Hanafiyah. Ini paling longgar. Jadi sudah, kalau nggak ada pakai itu saja seadanya. Nah, berikut ini lebih rincinya. Fa'in kana rutuhu tahiran, apabila dari pakaiannya itu seperempatnya itu suci. Pakaian ini kan ibaratnya 100% ya. Jangankan separuh, seperempatnya saja suci.
lam yujis ayusolya oriana, maka dia harus pakai pakaian itu, tidak boleh telanjang. Ini mirip dengan pendapat yang pertama tadi, penekanannya menutup aurat. Kalau pendapat kedua penekanannya pakaian suci, sehingga dikatakan di pendapat ketiga ini, misalnya ada seperempat saja dari pakaiannya itu yang terbilang suci, ya sudah pakai itu saja. Tidak boleh dia sholat orianan dengan keadaan telanjang. Dikatakan bal yajibu alaihi ayusolya fi dzalika thawb, bahkan dia wajib menggunakan pakaian yang itu, yang terkena najis tadi itu, yang seperempatnya suci. Li'anna rubu', karena seperempat, bilangan seperempat itu, fama faqahu, apalagi lebih dari seperempat atau separuh, fi hukmil kamal, itu sama dengan semuanya sudah suci. Nah, para jamaah, kalau kita mengukur kepala kita, mungkin setelapak tangannya adalah seperempat kepala kita. Dalam mazhab Hanafi, kalau wudhu mengusap pakai ini sudah dianggap sempurna. Bukan gini, tapi gini, semuanya telapak ini itu dianggap sudah sempurna. Ini saya teringat pendapat yang di sini itu dari itu. Kalau mazhab Syafi'i, bapaknya walaupun sudah tersentuh dikit aja cukup. Tapi kalau mazhab Maliki, mazhab Hambali, semuanya dari depan dua telapak, kalau nyentuh itu mengusap ya sampai tengkuk lalu dikembalikan. Ini masalah bagian yang kemudian dianggap sempurna. Jadi dari kalangan mazhab Hanafi, seperempat itu sama dengan sempurna. Artinya semua mazhab tadi itu andaikan mengusap seluruhnya itu bagus sekali. Tapi mazhab Syafi'i kini saja sudah boleh gitu. Kalau Hanafi tadi telapak ini semuanya nih. Ini kata Imam Al-Kasani, salah satu ulama dari kalangan mazhab Hanafi. Saya bacakan lagi. Jika seperempat dari pakaian yang dikenakan itu masih suci, maka ia tidak boleh sholat dengan telanjang. Bahkan wajib baginya untuk sholat dengan pakaian yang terkena najis itu. Karena bila pakaian yang dikenakan itu yang suci minimal seperempatnya, maka sifatnya dipandang sama dengan sempurna. Itu kaidah yang mereka buat begitu. Nah, lebih lanjut Imam Al-Kasani mengatakan, wa in kana kulluhu najisan, sungguh pun semua pakaiannya itu terkena najis. Jadi dari atas sampai bawah udah najis semua lah. Awit tahir minhu, atau suci darinya akal minerubu, atau misalnya ada sebagian kecil yang suci tapi nggak sampai seperempat, di seperlima misalnya itu masih ada yang suci. Fahuwa, maka orang itu bil khiyar, boleh milih fi qala Abi Hanifah Abu Yusuf, boleh milih menurut pendapat Imam Hanafi dan murid setianya Abu Yusuf. Apa katanya? Insya'a sholat uryanan, kalau mau boleh sholat dengan telanjang. Wa insya'a mathub, tapi jika mau dia masih boleh menggunakan pakaian yang najis itu. Dia boleh pilih telanjang atau pakai pakaian yang najis. Juga sebagian besar tadi terkena najis. Istilahnya tadi itu apabila kurang dari seperempat yang sucinya. Tapi dikatakan lakinna sholat tetap afdal, tapi sholat yang menggunakan pakaian najis itu lebih utama ketimbang sholat
dalam keadaan telanjang. Waqala Muhammad, berkata Muhammad itu juga murid setianya Imam Hanafi. Jadi beliau dikenal punya dua murid yang sangat terkenal, Abu Yusuf sama Muhammad. Walaupun sang murid berbeda pendapatnya, ini contohnya. Jadi Abu Yusuf sama dengan Abu Hanifah, katanya dia boleh milih ketika pakaiannya itu umumnya kena najis, mau pakaian najis itu ketika sholat atau telanjang. Tapi kata Muhammad, la tujihu illa masuk, tidak boleh sholat kecuali pakai yang najis itu. Artinya dibanding pakai telanjang tetap bagus dan harus pakai pakaian yang penting menutup aurat. Jadi sama-sama satu mazhab ini, yang pendapat Muhammad ini cenderung seperti pendapat yang pertama tadi, mazhab Hambali. Jadi memang ada penekanan, ada yang penekanan pokoknya harus suci, nah gitu. Ada yang penekanan harus menutup aurat, itu maksudnya yang membedakan. Ini masih catatan dari Imam Al-Kasani. Jadi kelihatannya mazhab Hanafi ini banyak dicatat oleh Imam Al-Kasani, sehingga dalam beberapa pendapat itu ketika ulama bahas fikih, pendapat Imam Al-Kasani ini sering mendominasi. Di antaranya adalah masalah ini. Nah, bagaimana menurut ulama sekarang? Tadi kan 4 mazhab ya. 4 mazhab tadi itu kalau kita ingat terdiri dari 3 pendapat. Pendapat pertama oleh 2 mazhab yang sama, yaitu mazhab Maliki, mazhab Hambali, mengatakan sholatnya pakai najis itu yang penting tertutup aurat. Pendapat yang kedua dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan kalau sudah jelas najis tidak usah dipakai, lebih baik sholat dengan telanjang saja. Nah, pendapat yang ketiga ini mengatakan kalau pakaiannya itu sebagian besar masih banyak yang suci atau yang terkena itu tapi 3/4 ya, jadi 1/4 masih suci, maka itu dianggap seperti suci semua. Dalam hukum dianggap seperti suci semua, sehingga sholatnya harus pakai itu. Tapi ini semua dalam keadaan darurat ya, semuanya dalam keadaan darurat, bukan biasa. Itu mazhab Hanafi. Tapi di kalangan mazhab Hanafi ini terbelah jadi 2 ya, antara pendapat Abu Yusuf dan pendapat Muhammad. Kalau Abu Yusuf sama dengan Hanafi, jadi boleh milih mau sholat pakai yang najis itu atau dengan telanjang. Tapi kalau Muhammad mengatakan tidak boleh sholat kecuali pakai yang najis itu dibandingkan dengan yang kalau telanjang. Nah, sekarang bagaimana menurut ulama zaman kita? Ini diwakili oleh beberapa ulama, misalnya oleh Syekh Al-Utsaimin. Beliau sudah meninggal ya pada tahun awal 2000 ya, awal 2000 lah ya. Ada yang mencatat 2016, ada yang mencatat 2000 berapa begitu. Pokoknya sudah di atas 2000-an meninggalnya. Saya anggap zaman kita. Beliau mengatakan begini, apabila najis yang menempel di pakaian itu tidak mungkin dihilangkan, padahal telah tiba waktu sholat dan ia dalam perjalanan serta khawatir akan habisnya waktu sholat, maka yang bisa dilakukan adalah meminimalisir najis yang ada pada pakaian itu sebisa mungkin. Najis model apa kira-kira yang bisa diminimalisir itu ya? Kalau kencing kangelan ya, ya mungkin maksudnya kalau tiba-tiba terkena tahi apa begitu ya, itu cobalah dikurangi, dihilangkan itu maksud siapa? Syekh Al-Utsaimin.
Jadi kalau kotoran bisa saja kan, misalnya kita pas gendong anak, terus anak kita tiba-tiba keluar kotorannya dan sebagainya, kaneman itu ya. Nah, kata beliau, usahakan dihilangkan dulu sebisa mungkin. Nah, katanya sebisa mungkin. Walaupun tidak bisa bebas betul dari najis, tapi kurangi sebisa mungkin, sebisa mungkin. Nah, kata beliau, yang tidak mungkin dihilangkan atau diringankan dari kenajisan tersebut berarti tidak menjadi masalah. Artinya sudah berusaha untuk ya membersihkan, tapi nggak iso ya temen. Nah, di situ lah Pak, Islam itu tidak memaksa. Usahakan dulu. Kemudian sebisanya. Kalau tidak mengurangi. Nah, di sini ada firman Allah secara umum, fattaqullah mastata'tum. Takwalah kepada Allah sebatas kemampuanmu. Jika mampu seperti ini sudah, itu aja. Tidak usah memaksakan diri yang nggak bisa. Di para jamaah ini, kalimat ini, ayat ini menunjukkan bahwa kita beribadah itu sebenarnya ya sebisa kita. Mungkin pernah dengar Gus Baha itu. Gus Baha itu pernah ngomong begini. Jadi suatu ketika di saat malam ketika tidak bisa tahajud karena ketiduran, ya sudah, itu Allah yang atur itu. Tidak usah gelisah. Kan kita tidak berniat untuk tidak tahajud. Kita punya niat, tapi Allah tanda petik. Tentu proses yang kita jalani, ternyata kita dienakkan tidur, dinyenyakkan tidur, sehingga waktu bangun sudah mendekati subuh, praktis tidak bisa tahajud lagi. Ya sudah, itu Allah yang menghendaki juga gitu. Yang penting dalam hati kita udah punya niat sebenarnya. Itu kan di luar kemampuan kita. Untuk tidak bisa bangun itu kan di luar kemampuan kita. Itu ayat ini. Fattaqullah mastata'tum. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah sebatas kamu punya kemampuan. Ya tetap usaha dulu kan. Nah, misalnya tentang tidur tadi, kita sudah berusaha. Sebelum tidur kita masang alarm, itu sudah berusaha, itu sudah dapat pahala sudah. Bahkan pahalanya sudah seperti sholat tahajud semalam itu, karena niat. Tapi sungguh-sungguh niatnya ya, tidak asal saja. Insyaallah nanti bangun jam sekian gitu. Ternyata kondisi fisik kita tiba-tiba melemah sehingga suara alarm yang kita punya itu tidak sanggup membangunkan kita. Nah, kayak gitu ya sudah, serahkan saja kepada Allah. Itu di luar kemampuan kita. Nah, dalam hal najis ini juga begitu, kata Syekh Al-Utsaimin. Pokoknya, nah, beliau ini termasuk dekat dengan mazhab Hambali. Beliau mengatakan bahwa dalam keadaan pakaian terkena najis dan tidak mungkin dibersihkan, tidak mungkin disucikan, ya sudah, pakai itu saja. Tetapi kalau kita masih ada kemungkinan bisa meminimalisir, tadi kata dia, mengurangi. Nah, saya kira ini kalau cairan enggak ya. Kalau yang berupa kotoran tadi kan mungkin bisa kita singkirkan dulu sebisa mungkin. Nah, setelah itu baru sholat pakai seadanya. Ini kata Syekh Al-Utsaimin. Artinya beliau cenderung pada pendapat nggak apa-apa sholat dengan pakaian yang najis itu jika memang tidak ada lagi pakaian yang lain. Artinya beliau tidak membenarkan, tidak setuju ya dengan pendapat yang sholat dengan telanjang. Lebih lanjut, Al-Utsaimin mengatakan bahwa seseorang bisa sholat dengan pakaian tersebut walaupun najis karena terpaksa dan tidak wajib mengulangi sholatnya. Ini berarti pahamnya cocok dengan mazhab Hambali bagian kedua yang tidak perlu mengulangi.
paham Hambali dan Maliki secara umum harus mengulangi tadi kan. Jadi kita sholat pakai najis itu, nanti kalau ada kesempatan untuk berganti pakaian, sholat lagi kan gitu. Tapi Al-Utsaimin cenderung pada pendapat Hambali bagian kedua bahwa tidak perlu lagi mengulangi karena memang sudah kondisinya seperti itu di luar kemampuan kita. Kemudian beliau mengatakan ini fatusalli bis-thawbi, maka hendaklah engkau sholat dengan pakaian itu walau kana najisan, walaupun pakaian itu dalam keadaan terkena najis, wala i'ada alaika, dan tidak perlu mengulangi lagi. Al-qaulur rajih menurut pendapat yang lebih kuat, kata beliau. Jadi beliau kan juga melihat pendapat tadi itu pendapat yang lebih kuat, yang lebih masuk akal, yang tidak merepotkan, yang tidak merepotkan. Itu adalah pendapat yang menggunakan pakaian najis itu ketika terpaksa dan tidak perlu mengulang. Sebab kalau mengulang kan merepotkan. Sedangkan ada kaidah umum dalam Islam itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin bikin Anda itu repot. Allah ingin memberikan kemudahan kepada Anda. Itu Quran. Di ayat lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak ingin menghendaki dalam beragama ini repot, kesulitan. Tidak. Agama ini dibuat oleh Allah sesuai dengan fitrah manusia yang semua orang itu mesti bisa. Secara umum mesti bisa. Nah, jadi Al-Utsaimin menegaskan silakan kalau dalam keadaan terpaksa menggunakan pakaian najis itu setelah selesai, walaupun nanti kemudian menemukan ada pakaian yang suci, ya sudah, karena tadi sudah selesai, tidak usah diulangi lagi. Nah, itu meringankan pendapat ini. Al-Utsaimin kemudian memberikan argumen bahwa yang demikian itu adalah bagian dari takwa kepada Allah sesuai dengan kesanggupan yang dimilikinya. Jadi pemahaman itu tadi sudah sesuai dengan wattaqullah mastata'tum. Takwalah kepada Allah pada batas kemampuan. Jadi tidak usah memaksakan diri di luar kemampuan. Tidak usah, ya sudah. Mastata'tum itu ayat pada batas kemampuan. Apabila seseorang telah melaksanakan ketakwaan sesuai dengan kemampuan yang ada, itu dipandang telah melaksanakan apa yang telah diwajibkan. Dan siapa saja yang telah berusaha maksimal untuk melaksanakan kewajiban itu, maka orang itu dianggap telah bebas dari tuntutan. Jadi yang penting pokoknya kita sudah berusaha, lalu ini hasilnya, ya sudah, pasrah, tawakal kepada Allah, udah selesai. Tidak usah gelisah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Tahu, Allah Maha memaklumi keadaan hambanya. Yang penting kita itu harus menunjukkan kesungguhan untuk mengabdi padanya. Yang terakhir, bagaimana menurut tarjih Muhammadiyah? Di buku yang terbaru HPT 3, jadi para jamaah tarjih Muhammadiyah itu punya 2 buku besar ya. Yang pertama tarjih 1 itu masih kecil, yang ketiga ini besar. Besar itu artinya sampai hampir 700 halaman, ini 673 ini ya. Berarti sekitar 700 halaman ya. Nah, di dalam HPT itu yang benar tadi dikatakan, jika pakaian seseorang terkena najis, salah satu dari yang tersebutkan, misalnya kotoran manusia, kena muntah, kena air mandi, wadi dan lain-lain, maka pakaiannya tidak sah untuk sholat. Maka pakaiannya tidak sah digunakan untuk sholat. Ia harus menanggalkan dan menggantinya dengan yang lain. Itu dalam keadaan normal. Namun
dalam kondisi terjadi bencana, kondisi terpaksa, di mana tidak memungkinkan untuk berganti pakaian yang bersih dan suci, maka hal tersebut dapat dimaklumi. Artinya dibolehkan sholat dengan pakaian yang terkena najis itu, dan sholatnya tadi menjadi sah, tidak perlu diulang. Ini tarjih Muhammadiyah. Berarti agak sama dengan Syekh Al-Utsaimin tadi, atau mirip dengan pendapat mazhab Hambali bagian kedua, boleh menggunakan pakaian itu dan tidak perlu mengulang. Karena ada prinsip di Muhammadiyah itu litaisir. Jadi hukum-hukum yang ditetapkan itu litaisir untuk memberikan kemudahan kepada umat. Kewajiban sholat tetap harus ditunaikan oleh setiap orang muslim sekalipun salah satu syarat sahnya tidak terpenuhi. Suci kan syarat sah itu. Nah, ketika najis maka syarat itu tidak terpenuhi. Tetapi dalam kondisi darurat, kondisi terpaksa, maka walaupun ada yang tidak terpenuhi itu dimaklumi, sehingga sholat dengan menggunakan pakaian najis yang karena terpaksa itu dibolehkan. Ada kaidah yang sangat terkenal, ad-daruratu tubihul mahdurat. Artinya kondisi darurat dapat membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Tidak boleh asalnya sholat pakai pakaian najis, tidak boleh. Jadi ketika kita sadar, loh najis ya, harus segera diganti baru sholat, dalam keadaan yang memungkinkan berganti pakaian. Tapi dalam keadaan yang tidak memungkinkan, ini seringkali terjadi ketika safar bepergian tadi itu, maka dibolehkan, dimaklumi, dimaafkan kira-kira gitu. Nah, ini catatan dari Abdul Qadir Ibnu Badron dari kitab Al-Madkhal. Jadi kondisi darurat dapat membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Nah, maksudnya apa itu? Kaidah itu, sholat dengan menggunakan pakaian yang terkena najis asal hukumnya memang tidak sah. Jadi kalau kita tahu pakaian najis, ya sudah jelas tidak sah. Namun jika karena terpaksa, yaitu tidak memungkinkan untuk berganti pakaian yang suci, maka dalam keadaan demikian, meskipun pakaian terkena najis, sholatnya dihukumi sah. Ini kan penting untuk kita ketahui. Kalau tidak, itu repotnya bukan main. Termasuk pas kita di kantor, di kampus, barang itu, ini apa nggak mau ganti, gitu, nggak mau ganti. Tetapi tetap saja harus dijaga betul kondisinya, hati-hati jangan sampai terkena najis. Nah, para jamaah, itulah yang bisa kita sajikan pagi hari ini tentang bagaimana jika pakaian terkena najis bolehkah digunakan untuk sholat. Kesimpulannya tidak boleh. Ya kan, tidak boleh kecuali itu tadi, tidak boleh berpakaian najis ketika sholat kecuali dalam keadaan terpaksa. Artinya pada saat itu kita mau cari pengganti, tidak ada gantinya lagi, maka dibolehkan. Sebagian besar ulama tadi dari kalangan mazhab Maliki, Hambali membolehkan, Hanafi membolehkan. Yang nggak bolehkan mazhab Syafi'i. Wah, ini repot ini. Jadi banget mazhab Syafi'i di sini. Repotan nanti dia. Dia dibolehkan sholat pakai telanjang. Jadi kira-kira harus membuat kamar khusus ya, yang gelap gitu kira-kira ya. Ya, tetap ada jalan keluarnya kan. Nah, itu baru sholat di sana. Tapi apakah ada prakteknya? Wallahu alam, belum pernah dengar ceritanya. Udah masuk Isyraq? Sudah ya? Baik para jamaah, karena sudah masuk waktu Isyraq, maka saya cukupi sampai di sini. Kita jadikan ini sebagai wacana untuk perluasan pengetahuan kita, sehingga kita mudah di dalam beribadah itu.
tetap mudah dalam beribadah, tidak merasa direpotkan. Ingat kembali pada ayat wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak ingin bikin kamu repot dalam melaksanakan agama ini. Yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum usra. Allah tidak menginginkan kamu itu kerepotan, tapi ingin kamu itu mudah saja. Nah, ternyata dari 4 mazhab tadi itu secara umum membolehkan. Ya, karena biasanya di lapangan itu saudara-saudara itu kotor. Kotor ini begitu najis, seperti kotornya tanah, kotornya oli. Oh iya. Itu kan bukan najis, misalkan itu meringankan sholat dan sampai meninggalkan sholat. Oh iya. Ada orang yang bekerja yang kemudian kena lengo, kena debu, kena ini, itu bukan masalah najis ya, betul. Yang kita sering kali itu adalah ketika ke toilet, kemudian pengendaliannya kurang bagus, akhirnya terpercik ke sana kemari, itu kan najis itu. Nah, najis dalam kali demikian ini, kalau kita sadar, wah najis, tahulah, misalnya tahu betul ya, kemudian kita punya penggantinya, harus diganti dulu. Tapi jika tidak dan waktu sudah hampir habis, boleh dipakai yang najis itu. Itu maksud. Baik para jamaah, semoga Allah senantiasa membimbing kita semua sehingga kita dimudahkan dalam beribadah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.